Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita masih diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan kajian dari kitab Umdatul Ahkam, yang insyaallah di siang hari ini kita akan bahas hadis nomor 158 yang membahas hukum mengantar jenazah bagi wanita. Hukum mengantar jenazah bagi wanita. Mungkin sebelum dibacakan hadisnya, perlu disampaikan ya, sekiranya mungkin menjadi sesuatu yang penting. Kalau mungkin ada di antara jamaah baik kaum muslimat yang menyimak secara langsung di masjid, atau mungkin juga ada yang mengikuti secara streaming ataupun nantinya menyaksikan online di rumah ataupun dimanapun berada sambil menyimak kitab Umdatul Ahkam ya, atau juga mengikuti mencantumkan hadis Ummu Atiyah yang akan kita bahas ini terlebih dahulu, kemudian menyampaikan hadis tentang anjuran untuk mempercepat proses jenazah ya. Ada juga mungkin cetakan dari kitab Umdatul Ahkam atau syarahnya, penjelasannya mencantumkan hadisnya terbalik ya. Jadi mencantumkan hadis tentang mempercepat proses jenazah terlebih dahulu, baru setelah itu mencantumkan hadis Ummu Atiyah tentang hukum mengantar jenazah bagi wanita ya. Jadi di sini kalau seandainya ada yang mengikuti lewat bukunya ya, maka barangkali ada yang berbeda, perlu disampaikan terlebih dahulu. Dan hadis yang pagi ini akan kita bahas, hadis Ummu Atiyah tentang hukum mengantar jenazah bagi wanita. Kita akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ummi Atiyat al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat nuhina anittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia berkata, nuhina, kami dilarang, an ittiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Kami dilarang mengiringi jenazah.
walam yu'zam alaina, namun tidak diperkeras larangan itu kepada kami. Ya, tidak diperkeras larangan itu kepada kami. Jadi larangannya tidak begitu tegas dari Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis pendek yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Nuhina anittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengiringi jenazah namun tidak diperkeras larangan itu kepada kami. Jadi kita sudah pahami bersama ya bahwa salah satu yang dimotivasi dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Sebagaimana ketika beliau bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Barang siapa yang menyaksikan proses pemakaman atau menyaksikan prosesi jenazah sampai jenazah itu disolati, jadi ikut menyolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang turut menyaksikan prosesi jenazah itu sampai jenazah dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Maka ada anjuran yang sifatnya umum. Anjuran sifatnya umum. Beliau mengatakan man, barang siapa. Sifatnya umum. Barang satu gunung besar, ya 1 qirat itu 1 gunung besar. 2 qirat maka disebutkan mithlul jabalainil azimaini. 2 qirat berarti sama seperti 2 gunung besar. Ya, dalam riwayat disebutkan gunung Uhud. Nah, maka ada anjuran untuk mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Ya, mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Nah, hanya di sini nampak seperti ada pengkhususan, ya. Atau kalau boleh kita ungkapkan seperti pengecualian. Ya, bentuk pengkhususannya ini dengan pengecualian. Karena ternyata Ummu Atiyah mengabarkan bahwa dulu para sahabat wanita itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ketika sahabat mengatakan kami dilarang dan tidak menyebutkan siapa yang melarang, maka para ulama menyimpulkan ya dipastikan yang melarang adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dilarang oleh syariat untuk mengiringi mengantar jenazah. Ini wanita. Ya, wanita dahulu dilarang untuk mengiringi jenazah. Namun Ummu Atiyah melanjutkan ucapannya walam yu'zam alaina, tapi larangan itu ya tidak begitu dipertegas. Ya, bukan larangan keras. Nah, maka disinilah kita perlu memahami apa hukumnya wanita mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Ya, apakah nanti ada jenazah-jenazah yang dikecualikan atau tidak? Ya, kita mohon taufik kepada Allah, semoga mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini akan kita bahas beberapa poin seperti biasa. Ya, poin yang pertama adalah apa hukum
mengikuti jenazah bagi wanita? Atau apa hukumnya mengiringi, mengantar jenazah bagi wanita? Ya, jadi kalau cuma sekedar sholat maka nggak ada masalah ya. Di sini mungkin bertakziah ke rumah sahib al-musibah, ke rumah keluarga yang sedang berduka. Kalau cuma datang menyolati maka itu tetap disyariatkan. Ya, datang menyolati jenazah bagi wanita itu disyariatkan. Hanya kalau kemudian setelah proses sholat itu selesai dan jenazah diantar ke pemakaman, apakah di sini boleh bagi wanita untuk ikut mengantar atau bagaimana? Maka dalam masalah mengiringi atau mengantar jenazah sampai ke pemakaman, ya, bagi wanita oleh para ulama ada 3 pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini. Ya, ada 3 pendapat dalam hal ini tentang hukumnya. Hukum wanita mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Jenazah siapa saja itu. Pendapat yang pertama, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ini yang disebutkan sebagai pendapat kalangan ulama dari kalangan madhab Maliki atau ulama Malikiyah. Ya. Jadi ulama kalangan Malikiyah mengatakan bahwa mengantar atau mengiring jenazah bagi wanita itu boleh. Ya, tapi bolehnya juga bukan boleh bebas ya. Mereka memberikan persyaratan yang sebagian penuntut ilmu itu mencoba untuk mengintisarikan syarat-syarat yang disampaikan oleh ulama kalangan Malikiyah. Jika seorang wanita ingin mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, ya, jadi mereka mengatakan boleh, tapi bolehnya ada syaratnya. Apa di antara syaratnya? Pertama adalah memisahkan diri dari rombongan lelaki. Nggak boleh bercampur, ya, tidak boleh bercampur. Jalannya harus terpisah. Bahkan nanti ketika di pemakaman pun harus memisahkan diri. Ya, jangan campur-campur. Karena subhanallah ya, kita melihat fenomena karena pada hari ini pun tidak sedikit di antara kaum wanita yang ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Namun setelah di pemakaman ya mereka ikut berdesak-desakan untuk melihat proses peletakan jenazah di dalam liang lahat. Ya. Mereka ikut berdesak-desakan dengan laki-laki. Ini yang kurang elok ya, enggak bagus dan memang tidak boleh seperti itu. Ya, wanita memisahkan diri. Kemudian syarat yang kedua ya, oleh para ulama Malikiyah disebutkan bahwa jenazah itu adalah jenazah keluarga. Ya, jadi orang tua, saudara, ya, itu diperbolehkan. Kenapa ya? Tentu wajar ketika seorang wanita mungkin orang tuanya meninggal, kemudian ingin mengantar ke pemakaman. Ya, saudaranya meninggal, ingin mengantar jenazahnya ke pemakaman. Ya, tentu berbeda kalau yang meninggal mungkin tetangganya, ya, atau mungkin saudaranya tetangga, ya, atau temannya saudara. Rasanya tidak sesedih ketika ditinggal oleh orang tuanya sendiri atau mungkin oleh saudaranya sendiri. Maka di sini kalangan Malikiyah membolehkan.
Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh disertai dengan ratapan. Ya, tidak boleh disertai dengan ratapan. Ratapan ya tangisan-tangisan yang kemudian diiringi dengan ucapan-ucapan yang kurang bagus, ya, tangisan-tangisan yang sampai bersuara, ya. Bahkan ucapan-ucapan yang dikeluarkan juga ucapan-ucapan yang mengandung unsur-unsur larangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi sampai menyakiti diri, memukul-mukul pipi, ya, merobek-robek baju. Ya, jadi nggak boleh diiringi dengan ucapan maupun perbuatan yang dilarang. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Jadi seorang wanita menjaga diri, pakaiannya yang sopan, tidak berdandan, nggak pakai wangi-wangian, ya, perjalanan pun aman, ya, fitnah, ya, tidak aman dari fitnah. Bisa dia menjadi sasaran mata dari para pentakziah yang laki-laki. Syarat yang keempat tadi aman dari fitnah. Syarat yang kelima adalah tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ya, tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Sesekali, ya, diperbolehkan. Nah, ini syarat-syarat tadi meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dan sistematis seperti itu oleh kalangan ulama Malikiyah, hanya sebatas yang sampai kepada saya, ada sebagian penuntut ilmu yang punya perhatian terhadap mazhab Maliki kemudian mencoba untuk menyusun syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama Malikiyah ketika memperbolehkan wanita untuk mengikuti jenazah. Loh, hadisnya tadi mengatakan nggak boleh, kok ulama Malikiyah bisa mengatakan boleh? Ya, apakah itu tidak menyelisihi hadis? Ya, bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti hadis, mengikuti Quran dan hadis? Ulama mau sebesar apapun namanya, mau setinggi apapun kedudukannya, mau sebanyak apapun jumlahnya, kalau berlawanan kontra dengan hadis, apalagi dengan Quran, ya kita tidak pakai pendapat ulama, kita pakai Quran dan hadis. Kok bisa kalangan Malikiyah beda sama hadis Nabi SAW? Ya. Maka tentu di sini kita berbaik sangka kepada para ulama Malikiyah. Tidak ada maksud dari mereka untuk menyelisihi hadis Nabi SAW. Karena mereka pun mengambil kesimpulan hukum berdasarkan banyak hadis Nabi SAW. Bukan hanya dari satu atau dua hadis, banyak hadis, ya. Yang bahkan mungkin kalau majelis ini harus membahas semua hadis yang digunakan atau yang digunakan oleh kalangan Malikiyah untuk mengatakan boleh, ya, yang dijadikan landasan oleh mereka dalam mengatakan bolehnya wanita mengantar jenazah, ya mungkin majelis ini pun nggak cukup, ya. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga ada selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi janazatin fara'a Umaru imra'atan fasaha biha
Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'ha ya Umar, fa innal aina dami'ah wan nafsa musabah wal ahda qarib. Ya. Jadi pernah suatu ketika Rasul alaihi salatu wasallam itu sedang bersama iring-iringan jenazah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang wanita ikut dalam iring-iringan tersebut. Ya, seorang wanita ikut dalam iring-iringan tersebut. Maka ya di sini diperingatkan oleh Umar, fasaha biha. Jadi diteriaki oleh Umar, maksudnya diperingatkan cukup tegas oleh Umar. Ya, wanita jangan ikut. Ya. Tapi apa? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, da'ha ya Umar. Biarkan saja wahai Umar. Biarkan saja. Karena mata menangis itu wajar, kata beliau. Kemudian jiwa sedih karena ketimpa musibah, wajar. Ya. Dan musibah ini musibah yang dekat, ya, jadi baru terjadi. Ya, semua itu dimaklumi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini ini salah satu dalil yang oleh ulama Malikiyah akhirnya diambil kesimpulannya bahwa mengiringi jenazah bagi wanita itu boleh. Ya, adapun yang lainnya masih banyak beberapa hadisnya, termasuk hadis yang menyebutkan ketika Rasul alaihi salatu wasallam pernah masuk ke dalam area pemakaman, ya, dan di situ ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Ya, menangis di sisi kuburan anaknya. Ini enggak cuma kekuburan dan nangis lagi di situ. Ya. Jadi yang dilarang itu meratap, ya. Kalau sekedar tangisan itu dimaklumi. Nangis di sisi kuburan anaknya. Ya, kemudian di situ ya, Nabi alaihi salatu wasallam menasihati wanita tadi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Maka wanita tadi karena tidak mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dia malah mengatakan ilaika anni. Ya. Mungkin kalau kita terjemahkan, ya gak usah ngurusin saya gitu. Karena beliau tidak kenal dengan Rasul alaihi salatu wassalam, gak tahu kalau yang barusan ngomong adalah Nabi. Ya, dinasihati untuk bertakwa dan sabar, malah suruh jangan ikut-ikutan gitu. Enggak usah ikut campur. Ya, ilaika anni, menjauh aja. Ya. Dan wanita tadi mengatakan apa? Fa innaka lam tusab bi musibati. Ya, kamu itu tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Ya, itu kan gitu ya perempuan ya. Kalau misalkan dinasihati, kamu sih enggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Ini Rasul digituin sama ibu-ibu nih. Ya, akhirnya Rasul pulang. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam pulang. Ya. Dan wanita tadi sebetulnya diingatkan bahwa itu yang barusan ngomong itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, akhirnya kan wanita itu mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ketika mendatangi rumah beliau nggak ngelihat ini Nabi kok nggak ada pas pampresnya gitu kan, rumahnya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada penjaga-penjaganya gitu. Maka ketika dibukakan pintu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan lam a'rifka, maaf saya belum tahu, ya, saya belum tahu kalau engkau adalah Nabi alaihi salatu wasallam.
Maka kemudian oleh Rasul alaihi salatu wasallam diberi nasihat, innamas sabru indas sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hentakan yang pertama. Hadis ini sangat ma'ruf ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kalangan Malikiyah juga mengatakan berarti boleh wanita itu ngantar ke kuburan. Kenapa? Karena Nabi nggak nyuruh pulang. Nggak nyuruh wanita tadi pulang, cuma mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya, kalau emang nggak boleh kan harusnya suruh pulang saja gitu, nggak usah ikut ke kuburan, itu hanya untuk menambah kesedihan. Ya. Ini diantaranya. Ya. Jadi sekedar memberikan wawasan bahwa ketika ulama seolah-olah kok berbeda dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mereka punya landasan bahkan hadis yang lebih dua. Ya, pendapat yang kedua ini mengatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Haram bagi wanita mengantar jenazah sampai ke kuburan, sampai ke pemakaman. Nah, ini sudah beda ini, ya, sangat bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan haram, berarti enggak boleh, ya. Dan ini yang disebut pendapat dari ulama Hanafiyah, ya. Dan ini pendapat yang dipilih dikuatkan oleh sebagian ulama kontemporer yang cukup masyhur, diantaranya oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berdua ya condong dengan pendapatnya kalangan Hanafiyah, meskipun beliau berdua bukan Hanafiyah. Ya, meskipun Syekh bin Baz dengan Syekh Ibnu Utsaimin bukan Hanafiyah dalam mazhab fikihnya, tapi dalam hal ini condong dengan pendapatnya ulama Hanafiyah yang mengatakan haram bagi wanita mengantar jenazah sampai ke kuburan. Apa landasannya? Landasannya hadis yang sedang kita bahas, hadis Ummu Atiyah, ya, yang disebutkan tadi, nuhina anittiba'il janais, kami dilarang untuk mengantar, mengiringi jenazah. Ya. Maka dalam kaidah ilmu usul fikih disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asalnya larangan di dalam dalil baik Al-Qur'an maupun hadis itu menunjukkan kepada hukum haram. Ya, hukum asalnya larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis asalnya menunjukkan hukum haram. Ya, menunjukkan hukum haram. Kecuali kalau nanti ada keterangan-keterangan tambahan dalam teks dalil yang lain yang merubah hukum tersebut, ya, yang merubah hukum tersebut. Nah, maka diambil kesimpulan awal bahwa ketika Ummu Atiyah mengatakan nuhina, kami dilarang, ambillah kesimpulan awal ini hukumnya haram karena ada larangan. Mungkin bisa aja sebagian memprotes, ya. Loh, kan Ummu Atiyah mengatakan bahwa larangan itu enggak dipertegas oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana enggak dipertegas oleh Rasul kok sebagian ulama mengatakan tetap haram? Haram kan berarti tegas. Ya, kalau larangan yang enggak tegas kan hukumnya bisa berubah jadi makruh, gitu, enggak sampai haram. Ya, ini enggak dipertegas tapi kok ulama tetap mengatakan haram, gimana? Nah, maka mereka juga punya alasan. Alasannya apa? Ketika adanya larangan yang disebutkan oleh Ummu Atiyah, adanya larangan yang disebutkan nuhina, kami dilarang, berarti larangan itu adalah larangan yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sahabat kan taunya adanya perintah dan larangan kan pasti lewat Nabi alaihi salatu wassalam.
wahyu yang disampaikan melalui Rasulullah. Maka ketika Ummu Atiyah mengatakan nuhina, kami dilarang, berarti larangan itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam alaina, tidak dipertegas ya, tidak diperkeras larangan itu kepada kami. Sebagian ulama mengatakan ini sesuatu yang difahami oleh Ummu Atiyah. Ya. Sesuatu yang difahami oleh Ummu Atiyah. Nah, ketika ada sabda atau ada larangan dari Nabi, kemudian ada pemahaman dari satu orang sahabat, sebagian ulama lebih memilih untuk mengedepankan larangan Nabi alaihi salatu wassalam daripada pemahamannya sahabat. Satu orang sahabat seperti ini. Karena bisa saja pemahaman itu sifatnya ijtihadiyah dari seorang sahabat tersebut, dalam hal ini Ummu Atiyah. Bisa aja Ummu Atiyah di sini memahami dengan sendirinya ya bahwa larangan Nabi itu enggak tegas gitu. Bisa aja itu pendapat pribadi dia, pendapat pribadi Ummu Atiyah radhiyallahu anha ya. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu, mungkin saja itu pendapat pribadinya Ummu Atiyah, maka kita enggak bisa mengambil pendapat pribadi seorang sahabat. Yang kita ambil tetap larangan yang jelas-jelas dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak mengherankan kalau dalam hal ini ada sebagian ulama yang tetap berkesimpulan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Itu pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Yang mengatakan hukumnya haram, dan ini yang ma'ruf dari kalangan Hanafiyah dan didukung oleh sebagian ulama yang saya sebutkan tadi, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Seperti yang saya singgung di awal, hukumnya ada 3 pendapat. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Makruh ini berarti enggak sampai haram ya, dilarang tapi tidak sampai hukum haram. Kalaupun dilanggar tidak sampai dosa. Kalau haram kan dilanggar akan berdosa. Tapi kalau makruh dilanggar tidak sampai dosa. Ya, hanya kehilangan keutamaan, ya, kehilangan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang berpendapat hukumnya makruh ini adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah, ya. Madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Dan sebagian ulama mengatakan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Kebanyakannya mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena tadi penampakan dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan kami dilarang tapi tidak dipertegas. Kami dilarang tapi tidak diperkeras. Ya. Maka menunjukkan bahwa larangan itu enggak sampai haram. Dalam hal ini menggabungkan antara larangan Nabi SAW dengan pemahamannya Ummu Atiyah. Dikompromikan itu sehingga keluarlah kesimpulan hukum bagi sebagian ulama tentang wanita yang mengiringi jenazah hukumnya makruh. Ya. Maka memang di sini kalau kita hitung-hitung ya kecondongannya kebanyakan ulama lebih baik tidak. Kesimpulannya ke sana. Lebih baik tidak mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Meskipun ya kalau ada di antara kaum muslimat kita lihat ikut mengantar, ya kita tidak mengingkari. Cuma ya kalau kita
tilik lagi dari ulama yang mengatakan boleh pun kalangan Malikiyah, ingat mereka punya syarat, ya. Syaratnya tadi banyak, ya. Di antaranya kan aman dari fitnah. Sekarang subhanallah banyak di antara muslimat ikut mengantar jenazah tapi pakaiannya nggak dijaga. Dandanannya nggak dijaga. Sikapnya nanti di kuburan juga tidak dijaga. Duduk seenaknya. Cari nisan duduk di atasnya. Dengan begitu nyamannya, ya. Wangi-wangian dipakai, ya. Jadi sebetulnya fenomena yang ada, kemudian di makamnya juga nggak menjaga adab, ya. Maka sebetulnya lebih condong untuk dihindari, ya. Condong untuk dihindari mengantar jenazah sampai ke pemakaman bagi wanita, ya ini. Itu kesimpulan hukumnya seperti itu. Kemudian aslinya hukum syar'i untuk laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali kalau ada dalil yang memang membedakan antara laki-laki dan perempuan, nah baru dibedakan. Nah di sini ada pembedaan, hikmahnya apa? Ya. Maka para ulama mengatakan di sini memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada perempuan ulama mengatakan liqillati sabriha. Perempuan itu umumnya kesabarannya itu lebih rendah, ya, umumnya kesabarannya lebih rendah. Maksudnya apa? Dalam menghadapi situasi-situasi duka seperti itu, ya, dalam menghadapi situasi duka kesabarannya, ketegaran jiwanya itu lebih rendah. Umumnya, ya, umumnya, saya katakan umumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan justru bisa aja wanita itu lebih tegar daripada laki-laki. Dalam beberapa orang ya mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi para ulama di sini mengatakan liqillati sabriha, ya, rendahnya tingkat kesabaran itu yang dikhawatirkan, ya. Dikhawatirkan ketika nanti wanita mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Apalagi umumnya jenazah yang diiring sampai ke pemakaman itu jenazah keluarga. Bapaknya, ibunya, ya. Bahkan mungkin aja suaminya gitu. Mungkin saudaranya, ya. Orang yang sangat dia cintai kemudian melihat nanti jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, dikubur, tanahnya dimasukkan. Itu bayangan-bayangan kesedihan semakin besar, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang nggak diinginkan, tangisan semakin keras, ratapan juga semakin banyak, ya, pingsan juga bisa, ya. Belum lagi kalau yang suka mungkin guling-guling di tanah sekalian, ya. Itu yang dihindari sebetulnya, ya. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, ya. Dan selain juga banyak hikmah di balik itu. Tentunya banyak hikmah di balik itu, ya. Terutama masalah fitnah antar laki-laki dan perempuan, ya, fitnah antar laki-laki dan perempuan. Yang mana seharusnya situasi takziah itu kan situasi yang menjadikan orang ingat akan kematian seharusnya, ya. Tapi ketika banyak wanita yang bertakziah sampai ke pemakaman justru nggak menjaga adab, ya, pentakziah laki-lakinya nggak ingat mati, ya, ingatnya kepengen nikah lagi bisa itu, karena nggak menjaga adab, ya, tidak menjaga adab. Itu hikmahnya, dan tentunya akan banyak hikmah selain yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang ketiga di sini, saya membaca sebuah fatwa, ya, saya membaca sebuah fatwa tentang bagaimana jika jenazah itu adalah suami, ya, jika jenazah itu adalah suami. Jadi ada seorang wanita, suaminya meninggal, terus diprosesi dan diantarkan ke pemakaman setelah disolati. Di sini ada sebagian ulama, ya, itu
memberikan peringatan khusus kalau yang wafat itu adalah suami. Yang saya baca di sini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama di Yordania, di lembaga fatwa mereka, lembaga fatwa Yordania, ya. Di akhir fatwanya disebutkan, ya, saya baca teks fatwanya yang berbahasa Arab di sini. Mereka mengatakan amma idza kanatil janazatu lizauji. Adapun kalau jenazah itu adalah suami, jenazahnya suami, ya. Fala yajuzu lil mar'ati an takhruja min baitiha. Maka tidak boleh bagi wanita untuk keluar dari rumahnya. Li huduril janazah, untuk menghadiri atau menyaksikan jenazah tersebut, ya. Li'annaha mu'taddah, karena dia adalah wanita yang sedang beriddah, ya. Wanita ketika ditinggal mati suaminya, dia kan masuk masa iddah, iddah wafat yang 4 bulan 10 hari, ya. Dia sedang beriddah, dan konsekuensi wanita yang sedang beriddah itu, ya, itu enggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Iddah wafat di sini. Wal mu'taddatu talzamu baitaz zaujiyah, ya. Dan wanita yang sedang beriddah itu tetap berada di rumahnya, rumah yang dulu digunakan untuk berumah tangga dengan suaminya. Itu asalnya seperti itu. Wa idza uhdira zauju ilal baiti falaha an tusalliya alaihi fi baitiha. Nah, kalau jenazah suami itu didatangkan masuk ke rumahnya, maka boleh bagi wanita itu, bagi istrinya untuk mensolati jenazahnya, ya, boleh untuk mensolati jenazahnya. Ya, dan memang tidak sedikit di antara ulama yang menyarankan kalau memang, ya, tidak atau memang bisa untuk tidak keluar rumah, ya, wanita yang sedang beriddah itu lebih baik nggak keluar rumah, ya. Bahkan di sini termasuk untuk mengantar jenazah suaminya kalau suaminya meninggal dunia, ya. Memang kadang, ya, situasi yang apa, ya, dilematis, ya. Jadi keluarga dekat, kadang-kadang ibu anaknya meninggal, anak laki-lakinya mungkin. Ada wanita mungkin suaminya atau mungkin bapaknya meninggal. Itu rasa-rasanya masih ingin menemani sampai ke liang lahat, ya. Kadang sebagai bentuk rasa sayangnya atau mungkin rasa baktinya kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, ya. Ya, namun di sini Allah Ta'ala a'lam bissawab, ya. Tentunya kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan pun itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, ya. Mendapatkan kebaikan dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, ya. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibahu, ya. Jadi betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan ternyata tidak mendapatkannya, ya. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan ternyata lan yusibahu, tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya ternyata tidak sama dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ini sepintas sekilas, ya, serba-serbi hukum kaitan dengan mengiringi jenazah sampai ke pemakaman bagi para wanita, ya, yang mungkin bisa kita simpulkan dari pendapat-pendapat yang ada, memang kalaupun bisa alangkah baiknya tidak perlu mengantar,
ya, tidak perlu mengantar jenazah siapapun itu. Apalagi misalkan itu suami yang pada akhirnya istri yang ditinggal suami masuk dalam masa iddah yang harus tetap berada di dalam rumahnya. Ya. Namun demikian, kalau kita melihat ada sebagian muslimat yang nampak, mungkin buat kita nampak sebagai wanita yang taat gitu ya, pakaian syar'i, bahkan mungkin menggunakan cadar, kok ngiringi jenazah sampai ke pemakaman. Kita nggak usah heran, nggak usah, loh kan nggak boleh ya, apa nggak ngaji itu, apa belum tahu hukumnya, tuh. Udah pakaiannya cadaran kayak gitu masa nggak ngerti. Nah, kita jangan gitu juga, ya, karena ada ulama yang ternyata membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin saja ya sebagian saudari kita kaum muslimat ada yang mengambil pendapat sebagian ulama yang membolehkan, sehingga tidak perlu untuk kita prasangkakan buruk, ya. Itu seperti itu. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berkahi, ya. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekiranya masih ada yang masih perlu disampaikan dari para muslimat, ya, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Uzur yang boleh, boleh menjadikan wanita keluar rumah ketika masa iddah. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena uzur itu akan jadi banyak, berkembang sesuai dengan kebutuhan seorang wanita. Intinya begini, sebetulnya wanita itu yang sedang iddah, ya, dia boleh keluar dari rumah untuk kebutuhan pribadinya yang memang harus keluar. Ya, contoh bukan berarti membatasi. Saya cuma kasih contoh. Butuh belanja, ya. Dan memang nggak ada orang yang bantu untuk belanja. Ya, kalau ada yang bisa bantu, alhamdulillah. Ya, ada keluarga yang bisa membantu belanja di luar, maka nggak usah keluar. Tapi nggak ada yang bantu, mungkin dia tinggal sendirian di rumahnya, atau tinggal dia sama anaknya, nggak ada pembantu dan nggak ada saudara yang bisa dititipi untuk belanja, keluar belanja sebentar, nggak apa-apa, nanti masuk lagi ke rumah. Demikian juga hajatnya misalkan cari nafkah, kerja. Karena kalau nggak ada yang menafkahi gimana mau hidup, mau makan, anak butuh biaya, butuh makan minum juga. Itu darurat sekali itu. Cari nafkah, kadang mungkin dagang ya di luar atau mungkin kerja di kantor. Boleh, itu boleh. Ya. Karena itu kewajiban dia untuk mencari nafkah. Contohnya seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan hajat-hajat yang nggak begitu perlu, ya, contoh, ya, mengunjungi teman yang sakit gitu, ya, itu mungkin nggak usah dulu, ya. Kalau mungkin orang tua sakit nggak apa-apa, mungkin kita butuh untuk kunjung, untuk merawat dan sebagainya, boleh sekedarnya nanti kembali lagi ke rumah. Kalau bisa jangan nginep di rumah orang tua atau nginep di rumah saudara misalkan, ya. Atau menghadiri undangan yang wajib kayak undangan walimah, diundang walimah datang, sebagian ulama membolehkan itu, tapi tetap habis itu pulang, nginepnya di rumahnya lagi, ya, jangan nginep di rumahnya pengantin. Atau mungkin kalau walimahnya di luar kota sampai nginep, mending nggak usah, ya, itu seperti itu, ya. Intinya malamnya kembali lagi tidur di rumah sendiri, ya, itu seperti itu, ya. Mungkin hajat-hajat yang lain ya saya nggak terbayang untuk saat ini. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kemudian berkembang, itu selayaknya ditanyakan sebelum diambil keputusan. Allahu a'lam bishawab. Atau misalkan faktor keamanan, ya, kalau tinggal sendirian di rumah itu nggak aman, banyak mungkin potensi-potensi kriminal dan seterusnya, maka boleh pindah, ya. Maka itu nanti tergantung sebabnya apa, ya.
Jangan hanya karena aduh saya kangen sama orang tua misalnya, itu bukan suatu alasan syar'i ya. Tapi kalau mungkin tadi faktor keamanan atau mungkin tadi karena kontrakan, ya mungkin ada yang lainnya yang bisa ditanyakan kalau seandainya terjadi, itu nanti akan diberikan solusinya boleh atau tidak boleh atau mungkin nanti ada solusi yang lainnya. Ada sebab-sebab syar'i yang memang menyebabkan wanita boleh untuk pindah dari rumah tinggal yang dulu ditinggali bersama dengan suaminya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.